Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak usaha kelas 6 SD Kreatif Insan Robbani. Hari ini tetap semangat ya, tetap sehat dan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional atau bahan bakar fosil. Kegunaan energi alternatif untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi dan pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah contoh dari energi alternatif. Ada matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Sebenarnya ada beberapa macam lagi contoh dari sumber energi alternatif. Namun, hari ini kita akan belajar tentang 5 contoh dari energi alternatif ini. Yang pertama adalah energi alternatif matahari. Sumber energi terbesar yang ada di bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik, yaitu dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya yang terdiri dari rangkaian panel unsur semikonduktor. Nah, ini ya yang pertama dan merupakan sumber energi terbesar dan insya Allah tidak pernah habis ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu energi alternatif air. Air dapat digunakan sebagai sumber energi. Selain bisa kita gunakan untuk minum, kemudian mencuci, mandi ya. Air juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Pembuatan energi ini dengan membuat bendungan air sungai yang kemudian menggunakan pipa air yang diarahkan menuju turbin. Cara ini yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangunan PLTA biasanya berada di waduk atau danau ya. Selanjutnya yaitu energi alternatif angin atau udara. Nah, ini di negara Belanda merupakan negara yang terkenal dengan negara kincir angin. Di Belanda, angin dimanfaatkan untuk memompa air irigasi. Energi angin juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin yang disambungkan menggunakan generator yang dapat menghasilkan listrik atau yang disebut dengan turbin angin. Selanjutnya yaitu energi alternatif panas bumi. Nah, ini ya. Energi panas muncul akibat aktivitas vulkanik. Terdapat 3 jenis sumber utama panas geotermal, yaitu uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Ini adalah contoh gambar dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya. Nah, ini atau biasanya disingkat dengan PLTP. Nah, ini mungkin anak-anak baru mendengar ya. Untuk PLTP dilakukan dengan cara mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan kettle uap atau boiler sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator. Nah, seperti ini untuk gambar dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Oke, selanjutnya yaitu energi alternatif biomasa. Biomasa adalah energi yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Proses pembuatan energi ini yaitu dengan menampung kotoran dengan tangki instalasi biomasa. Dan gas yang keluar dari instalasi tersebut disebut dengan biogas. Nah, ini ya yang ramah dengan lingkungan. Ini adalah contoh dari siklus dari energi alternatif biomasa. Oke, ada beberapa keuntungan dari energi alternatif, yaitu yang pertama, energi alternatif dapat terus-menerus digunakan karena tidak akan habis. Yang kedua, energi yang dihasilkan besar, seperti pada energi panas dan cahaya pada matahari. Keuntungan yang ketiga yaitu energi alternatif tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat buangan ke lingkungan. Sedangkan untuk kerugian energi alternatif yaitu yang pertama, biaya awal instalasinya cukup tinggi. Yang kedua, tidak dapat diandalkan karena energi didapatkan alam
maka tergantung dengan faktor alam. Yang ketiga, belum cukupnya efisiensi untuk pemanfaatannya. Itu untuk kerugian dan keuntungan energi alternatif. Selanjutnya kita mengarah ke penugasan. Silakan ditulis dan dikerjakan soal berikut pada buku tulis tema ya, dan nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, ada 5 soal, ini silakan ditulis. Selamat mengerjakan dengan penuh semangat dan keseriusan ya. Tolong tidak untuk ditunda. Oke, itu saja yang bisa disampaikan Ustazah pada hari ini. Ustazah mohon maaf. Jazakumullah khairan katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.